Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar menggunakan PHP untuk membuat program. Setelah dua pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang HTML dan CSS. Oke. Pada kali ini, yang akan kita pelajari yaitu bagaimana cara kerja PHP, kemudian aturan penulisan PHP, dan bagaimana cara menampilkan tulisan menggunakan PHP, dan juga membahas tentang operator-operator yang ada di PHP. Oke, cara kerja PHP. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja PHP. Jadi pertama, sewaktu diisikan alamat, ya, sewaktu diisikan alamat di sini, diketikkan misalnya www.sticky.id, maka alamat ini kemudian oleh browser akan dikirim ke DNS server. Nah, isi dari DNS server itu adalah mengubah nama www.sticky.id menjadi IP, yang kemudian informasi dari IP tersebut dikembalikan kepada browser. Selanjutnya, setelah mengetahui IP-nya, maka browser akan meminta file pada web server sesuai IP address yang didapatkan. Jadi IP address tadi itu adalah alamat dari web server. Ya, di web server. Selanjutnya, apa yang dilakukan di web server? Web server akan mencari file yang diminta. Ya, dia akan cari. Jika ditemukan, maka akan dilakukan proses oleh PHP. Ya, jadi script yang ada di PHP kemudian akan di-compile, istilahnya, akan diproses menjadi HTML. Ya, setelah menjadi HTML lengkap, ya, baru kemudian hasil HTML tadi, hasil proses tadi akan dikirimkan ke browser. Nah, seperti itu. Jadi di browser yang didapatkan adalah HTML. Ya, jadi tidak ada PHP di sana. Oke. Selanjutnya adalah XAMPP. Ini adalah sebuah aplikasi yang bagus sekali, ya, karena di dalamnya ada 5 server, ya, ada web server, ada database server, FTP server, mail server. Yang perlu diingat adalah XAMPP bukan server, ya. XAMPP itu bukan server. XAMPP adalah sebuah aplikasi yang berisi server, ya, jadi sudah membungkus server-server yang ada. Nah, yang paling penting adalah kita menjalankan Apache sebagai web servernya. Jadi di sini Apache itu dijalankan. Oke, sekarang kita belajar tentang aturan penulisan PHP. Untuk membuat program PHP, jadi di PHP itu ada tag pembuka. Nah, ini ada tag pembuka seperti ini, dan kemudian ada tag penutup seperti ini. Nanti semua perintah PHP itu ditulis di sini. Ya, semua perintah PHP ditulis di antara ini. Jadi jangan sampai menulis perintah PHP di luar daripada tag buka dan tag tutup ini. Oke. Selanjutnya, program yang tadi diketikkan itu disimpan, ya, dengan nama file yang berekstensi .php. Semua perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Dan perintah di PHP itu semua adalah case sensitive. Artinya, huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang variabel. Ya, variabel di PHP diawali dengan tanda $.
ya, dahulu tanda dolar. Contohnya adalah ini ada dolar NRP. Ini adalah sebuah variabel, ya. Dan ada juga dolar NRP. Karena dia case sensitif, maka dua buah variabel ini berbeda, ya, tidak sama. Dan juga kita tidak boleh menggunakan nama-nama variabel yang sudah dipakai. Contohnya ini ada dolar underscore post dan dolar underscore get atau dolar underscore server. Oke, ini adalah contoh penggunaan variabel. Tidak seperti di bahasa pemrograman lain, variabel di PHP tidak perlu dideklarasikan, ya. Apakah ini integer, apakah ini string, ya tidak perlu dideklarasikan, bisa langsung digunakan. Jadi contoh di sini adalah variabel foo sama dengan 25. Ya, jadi bacanya adalah variabel foo diisi dengan angka 25. Nah, ini ada variabel bar sama dengan hello. Artinya bacanya adalah variabel bar diisi dengan tulisan hello. Demikian. Nah, atau ini variabel foo diisi variabel foo dikali 7. Jadi di sini variabel foo ini akan diproses dulu, kemudian hasilnya diberikan kepada variabel foo yang sebelah kiri. Jadi variabel foo yang sebelah kiri ini adalah hasil proses dari variabel foo yang sebelah kanan. Oke. Selanjutnya, kalau variabel bar ini artinya variabel bar dikali 7. Kita lihat di sini keterangannya ada invalid expression. Kenapa? Karena variabel bar di atas itu diisi dengan tulisan. Jadi nggak mungkin tulisan itu dikali dengan 7. Maka dia akan menampilkan invalid expression. Oke. Mungkin yang perlu diketahui pula adalah variabel itu adalah tempat data, ya. Variabel adalah tempat data. Jadi satu variabel hanya bisa digunakan oleh satu data, ya. Perlu diingat baik-baik bahwa satu variabel berisi hanya satu data. Nanti di belakang akan kita simulasikan, ya. Oke, sekarang kita belajar bagaimana caranya menampilkan tulisan. Untuk menampilkan tulisan, perintah yang digunakan adalah echo, ya. Jadi contohnya begini. Seandainya variabel foo dan variabel bar di sini, ya. Nah, ini akan kita tampilkan, ya. Yaitu maka kita akan tulis misalnya echo $bar, maka isi dari variabel bar tadi yaitu hello, isi dari variabel bar yaitu hello, ya, itu akan ditampilkan. Jadi nanti akan tampil tulisan hello. Kemudian variabel foo, bar, ya, variabel foo, bar. Nah, ini yang akan ditampilkan adalah variabel foo-nya isinya adalah 25, sedangkan barnya adalah hello. Perhatikan di situ tidak ada komanya, tidak ada spasinya, ya, jadi langsung gandeng gitu. Nah, ini ada lagi echo 5x5. Jadi ini bukan sebuah kalimat matematika, tapi tulisan 5x5. Nah, di situ juga akan ditampilkan 5x5 sama dengan, sama seperti yang di dalam petik. Kemudian koma $foo. $foo-nya berisi 25, maka dia akan ditampilkan 25 di situ. Atau $foo bisa berada di dalam petik 2. Nah, itu hasilnya sama. Ya, jadi bisa menggunakan koma, ya, bisa menggunakan atau langsung dimasukkan ke dalam petik 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini pakai petik 1. Ya, petik 1. Maka outputnya adalah 5x5 sama dengan $foo. Nah, ini yang perlu
perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena $foo ini tidak ditampilkan isi dari variabelnya, akan tetapi ditampilkan tulisannya, ya. Jadi $foo. Tapi kalau pakai petik 2, maka dia ditampilkan isi dari variabel tersebut. Oke, kita bisa praktek, kita bisa buka editor, bisa pilih Notepad++, Sublime, Atom, atau yang paling bagus itu adalah Visual Studio Code, ya. Visual Studio Code. Nah, kita ketikkan di situ, ya, mulai dari sini sampai sini, ya. Kemudian nanti kita simpan di folder XAMPP-nya, biasanya di C.2. Saya juga bisa install, saya letakkan di D, itu mungkin lebih baik, ya, supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kita harus memformat C, data kita tidak hilang. Ya, jadi kalau saya lebih memilih tidak diletakkan di C tapi di D. Kalau diletakkan di D, maka di sini D.2 XAMPP htdocs latihan. Jadi disimpan di folder htdocs. Ya. Nah, ini saya masukkan ke sebuah folder lagi. Nama foldernya adalah latihan. Jadi saya buat folder latihan. Nah, kemudian program kita yang tadi di atas ini disimpan dengan nama latihan1.php. Ya. Mungkin videonya bisa di pause dulu, ya, sambil mengetik program kecil ini, dan silahkan melihat hasilnya. Oke, kalau sudah dilihat hasilnya, nah ini tadi proses penyimpanannya. Nah, kemudian cara memanggilnya, cara memanggil programnya adalah begini. Kita panggil localhost, ya, localhost latihan, ya. Localhost ini menggantikan C.2 XAMPP htdocs, ya, yang localhostnya. Nah, kemudian kan tadi kita masukkan ke folder latihan, toh. Ya, kalau dimasukkan ke folder latihan, maka di situ ditulis latihan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan memanggil nama file kita, yaitu latihan1.php. Tadi disimpan dengan nama latihan1.php. Nah, kalau sudah dituliskan demikian, akan ditampilkan hasilnya, yaitu 7, ya, karena dari program tadi, ya, 3 tambah 4 7. Selanjutnya, nah, kita bisa klik kanan, ya, pilih view page source di situ, view page source, maka di situ akan ditampilkan HTML-nya, ya, akan ditampilkan HTML-nya. Oke. Nah, ini kalau misalnya belum menghidupkan server seperti ini, belum start, maka akan tidak menampilkan hasil. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini modifikasi program, ya. Kita lihat tadi di sini kan $C, ya. Di sini tadi $C dirubah jadi $A. Ya, ini dirubah jadi $A. Kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya itu dirubah. Ya, silahkan dicoba, ya. Hasilnya apa? Disimpan, ya. Kemudian tampilkan browsernya kembali, baru di refresh. Jadi tidak usah ngetik alamatnya, karena alamatnya tetap. Kita hanya mengganti ini, nama filenya tetap, ya. Maka hasilnya tetap 7 di sini, ya. Tetap 7, ya. Kesimpulannya, ya, pada baris kedua, A diisi 4, B diisi 3, ya. Nah, di sini baris 5, variabel A yang ini, itu diisi, variabel A itu diisi hasil jumlah
dari isi variabel A ditambah variabel B. Variabel A tambah B yaitu 7, ya kan? Nah, itu nanti diisikan ke variabel A yang ini. Nah, karena ini isinya 7, maka ditampilkan adalah 7. Ingat, bukan 47, bukan 34, ya, bukan error. Perhatikan itu. Karena ini banyak sekali kesalahan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Silahkan dibaca sendiri. Tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini kita bisa membuat sebuah program bervariasi, ya. Seandainya saja kita menampilkan tag HTML di dalam tanda petik, ya, dan juga tulisan. Nah, tag HTML juga di sini, ya, di dalam tanda petik 2 ini, ya, tanda petik 2 ini. Oke, coba disimpan, ditampilkan hasilnya seperti apa. Oke, selanjutnya, nah ini hasilnya jadi seperti ini. Di sini tidak ada perubahan, ya, tampilan, karena memang P tidak ditampilkan. Yang ditampilkan itu hanya 7-nya saja. Kalau kita view page source, maka akan terlihat HTML-nya. Oke. Bentuk kedua adalah PHP digabung dengan HTML di luar PHP. Jadi di sini kita lihat ada di luar PHP. Ya, di sini kan mulai PHP-nya mulai dari sini sampai sini. Ya, yang di luar ini adalah HTML. Nah, itu digabung bisa juga. Silahkan dicoba, ya. Silahkan dicoba. Jadi ditambahkan H1, judul H1 di H1, judul H1 di atas PHP. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat di sini, maka HTML-nya akan tampil di sana. Dan tampilan di sini, ya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa H1 itu akan menghasilkan tulisan besar dan tebal. Ya. Oke, selanjutnya variasi ketiga, yaitu menggabungkan HTML di dalam elemen HTML. Nah, ini H1 tetap, ya. Nah, ini ada H tadi, di sini ada H1. Ada P tadi, ya. Nah, kita ubah jadi H $B. Nah, $B-nya apa? 3. Berarti yang akan ditampilkan nanti adalah H3 gitu, ya. Di sini juga bisa. Jadi dalam satu program ini bisa ada beberapa open PHP. Ada 1 di situ, ada 2 di sini, ada 3 di sini, ada 4 di sini. Nah, itu bisa itu, ya. Jadi ada beberapa open nggak apa-apa. Tapi yang pasti di dalamnya pasti program PHP di dalam open PHP dan tutup PHP ini. Dan di luarnya itu adalah HTML. Ya, seperti ini HTML ini. Akan ditulis HTML. Nah, di sini akan ditampilkan A, berarti 4. Berarti nanti akan tampil itu adalah H4. Ya, kita perhatikan di sini. Yang tampil itu adalah H4. Ya, H4 di sini. Oke. Demikian. Oke, sekarang kita masuk operator, materi operator. Mungkin di sini materi operator adalah untuk numerik atau angka. Kita ada plus, minus, ya, minus, kali, bagi, sama dengan, dan persen. Persen itu apa? Modulus, sisa hasil bagi. Nah, ini persen ini biasanya dipakai di materi kuliah kriptografi. Ya, ini pernah dipelajari di masa-masa SMP mungkin, ya. Kalau sekarang lupa, ya mungkin bisa
daftar SMP lagi. Nah, nanti kalau sudah bisa drop out. Nah, ini ada operator tambah-tambah, artinya adalah ditambah 1 ya. Kurang-kurang itu artinya dikurang 1. Tambah sama dengan artinya ditambah dulu, baru ditambah dengan angka di sebelah kanannya, baru disama dengankan. Nanti kita lihat contohnya semua ini ya. Kemudian ya, jadi nanti yang ini kita lihat contoh di belakang. Kemudian ada satu operator yang mungkin akan sering dipakai, yaitu simbol titik. Ya, simbol titik itu digunakan untuk menggabungkan tulisan. Ya, oke, kita lihat contohnya sekarang. Contohnya seperti ini. Ini untuk operator numerik ya. Ini kurang kali bagi sama aja ya. Hasilnya bisa diprediksi kan. Tapi kalau yang ini artinya sama seperti kalau saya menulis operator operasi matematika, saya tulis seperti ini. Ya, variabel foo isinya 25 ditambah 5 jadi 30. Maka isi dari variabel ini adalah 30. Demikian. Nah, kalau ini ditampilkan, ya, kalau ditampilkan kita lihat di sini. Karena ditampilkan Eko 20, maka ditampilkan 20. Eko 125, yang ini 125, 5 kali 25 ya, 25 kali 5 maaf, itu ada 125, maka akan ditampilkan di sebelah kanan ya 125. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 5, nah ini akan ditampilkan di sini 5, terus 30 yang terakhir ya. Nah, itu ditampilkan dalam satu baris ya. Nah, ini sebetulnya kita bisa ini kan ditampilkan ke kanan ya, kita bisa tampilkan ke bawah. Mungkin ini nanti kita tambahin di belakang sini adalah menampilkan BR ya. BR itu untuk enter, bisa pakai koma, bisa pakai berbagai cara lah ya, berbagai cara. Tapi kalau pakai koma berarti nanti di belakang B ini dikasih koma, kemudian petik 2 ya, petik 2, kemudian kasih BR, tag HTML BR. Maaf nih, ketiknya manual ya. Petik 2 lagi, baru titik koma ini ya, baru titik koma ya. Silahkan dicoba aja deh. Nah, nanti ini adalah operator untuk tulisan, yaitu menggabungkan ya. Contoh, saya punya string 1 isinya hello, sama-sama tulisan ini. String 2 juga tulisan PHP. Nah, di sini string 1 hello itu nanti akan kita gabung dengan tulisan spasi digabung dengan tulisan string 2 apa PHP. Berarti sekarang isi dari string 3 itu adalah hello spasi PHP ya. Dan kalau ditampilkan maka dia tampilnya adalah hello PHP. Nah, ini tadi yang saya tuliskan tadi ya. Petik 2 BR ya, petik 2 BR. Karena BR itu tidak punya pembuka, maka ditaruh di sini penutupnya. Oke. Ya, itu aja mungkin materi saat ini ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tugas ya.